Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku semuanya, kelas 4 yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih dapat belajar kembali untuk pembelajaran kita selanjutnya. Mulai hari ini anakku semuanya, kita akan belajar mengenai kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita untuk pagi hari ini nanti anak-anak, kita akan memulai dengan doa terlebih dulu. Marilah anak-anak mengikuti doa yang saya pimpin. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan bacaan Ummul Quran tadi dapat menambah kelancaran pada kegiatan pembelajaran kita hari ini. Anak-anakku semuanya kelas 4 yang saya sayangi, untuk hari ini nanti Pak Udin akan mengajak kalian untuk belajar kembali mengenai kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasulnya. Nah, anak-anakku semuanya, pada bab ini, pertemuan pertama ini, tujuan daripada pembelajaran kita mengenal nama-nama kitab Allah serta kepada nabi dan rasul siapa Allah menurunkan kitab-kitab tersebut. Yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan melihat video yang nanti Pak Udin sampaikan, anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita imani. Karena dalam rukun iman itu termasuk ada iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran, anak-anak diharapkan mampu membedakan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada nabi dan rasulnya. Kemudian tujuan yang ketiga, setelah mengikuti proses pembelajaran melalui pemberian contoh yang saya sampaikan, anak-anak diharapkan mampu menyebutkan nama-nama kitab dan kepada nabi atau rasul siapa Allah menurunkan kitab-kitab tersebut. Selanjutnya, tujuan yang keempat, setelah mengikuti proses pembelajaran nanti melalui kegiatan, melalui program Jigsaw tim ahli, anak-anak nanti mampu mempresentasikan ke depan mengenai nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Dan yang terakhir, yang kelima, setelah nanti mengikuti proses pembelajaran melalui inquiry, dari menggali, menemukan, merumuskan, dan juga penugasan, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi hikmah apa dari iman kepada kitab-kitab Allah tersebut. Berikutnya, anak-anakku semuanya, tahukah kamu nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada nabi dan rasulnya? Dan siapa nama nabi dan rasul yang mendapat kitab-kitab tersebut? Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Nah, tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya, yang pertama adalah untuk dijadikan sebagai pedoman. Jadi tujuan utamanya itu sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia untuk menuju jalan hidup yang benar dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 136. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad SAW, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah
malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, serta rasul-rasulnya, dan juga hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh anak-anak. Nah, ini adalah contoh gambar kitab Taurat dan juga kitab Zabur yang ditemukan di beberapa sumber. Nah, anak-anakku semuanya, Allah menurunkan kitab Taurat, kitab Zabur itu kepada nabi-nabi terdahulu. Nah, kita pelajari kepada siapa kitab Taurat dan kitab Zabur tersebut diturunkan. Nah, mari ikuti dari dalil atau dari penjelasan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 2. Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil alla tattahidu min duni wakila. Dan aku Allah memberikan kepada Musa, yaitu berupa kitab Taurat, dan kami jadikan petunjuk bagi kaum Bani Israel. Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari penjelasan tersebut, maka dapat kita ambil kesimpulan anak-anak, bahwasanya Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, dalil tentang kitab Zabur juga terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Isra ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Wa laqad fadhalna ba'dhum bayyinati. Wa laqad fadhalna ba'dhum nabiyyina ala ba'di wa ataina Dawuda zabura. Dan tahukah kamu, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan yang ada di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Nah, dari ayat tersebut anak-anak dapat kita ambil pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada nabi dan rasul terdahulu. Yang pertama yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Berikutnya kitab Injil dan juga kitab Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 27, yang artinya, kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Wal akhirihi, sampai akhir. Itu adalah isi kandungan dari surat Al-Hadid ayat 27. Di situ dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu putra Bunda Maryam, ibu Maryam, yaitu berupa kitab, yaitu namanya kitab Injil. Nah, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Berikutnya yang terakhir adalah kitab Al-Quran, yang mana Al-Quran merupakan pedoman bagi umat Islam, pedoman bagi kita. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun ayat pertama kali yang diturunkan kepada Rasulullah adalah surat Al-Alaq anak-anak, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 5. Nah, turunnya surat Al-Alaq ini menjadikan awal kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Adapun isi dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam.
itu merupakan ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dapat kita ambil daripada iman kepada kitab-kitab Allah antara lain yang pertama yaitu memberikan petunjuk kepada manusia tentang kebenaran. Yang kedua, sebagai pedoman manusia agar tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Yang ketiga yaitu memberikan informasi anak-anak tentang sejarah-sejarah orang-orang soleh terdahulu serta orang-orang atau nabi-nabi terdahulu. Nah, itulah hikmah iman kepada Allah yang dapat kita ambil. Nah, terima kasih anak-anakku semuanya. Demikian penjelasan dari saya. Setelah ini nanti Pak Udin akan membagi kelompok kecil. Nanti saya akan memberikan selebaran kertas yang nanti akan kalian isi, kalian mengidentifikasi nama-nama kitab Allah, dan setelah itu nanti kalian presentasikan ke depan kitab apa saja yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya, dan hikmah apa saja dari diturunkannya kitab-kitab tersebut. Demikian kegiatan kita pembelajaran pada hari ini. Jika ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Wa akhiran, Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar.